Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Bertemu lagi dengan saya April Julianti dari Prodi S1 Manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu materi penting dalam akuntansi, yaitu penggolongan rekening atau akun. Mengapa materi ini penting? Karena dalam dunia akuntansi, setiap transaksi keuangan yang terjadi tidak akan berarti apa-apa jika tidak dikelompokkan atau digolongkan dengan tepat. Dengan adanya penggolongan akun, kita bisa mengetahui secara jelas posisi harta, kewajiban, modal, pendapatan, hingga beban sebuah perusahaan. Melalui pembahasan ini, kita akan belajar bagaimana akun-akun tersebut diklarifikasikan, apa saja jenis-jenisnya, serta bagaimana peran masing-masing akun dalam laporan keuangan. Dengan memahami konsep dasar ini, kita akan lebih mudah dalam menyusun laporan akuntansi yang sistematis, rapi, dan tentunya dapat dipertanggungjawabkan. Mari kita mulai pembahasan materinya berikut ini. Yang pertama, pengertian penggolongan rekening atau akun. Penggolongan rekening atau akun adalah proses mengumpulkan akun-akun keuangan berdasarkan sifat dan karakteristiknya agar mudah dikelola dan dianalisis, atau catatan terperinci mengenai transaksi keuangan yang sejenis. Selanjutnya, fungsi penggolongan rekening atau akun. Yang pertama, menyediakan informasi keuangan yang sistematis. Yang kedua, mempermudah penyusunan laporan keuangan. Ketiga, menjadi dasar analisis keuangan perusahaan. Yang keempat, mengklarifikasikan transaksi berdasarkan jenisnya. Penggolongan rekening atau akun. Secara umum, rekening dalam akuntansi digolongkan berdasarkan laporan keuangan. Yang pertama ada rekening neraca atau real account. Rekening neraca atau real account adalah rekening yang tercatat dalam laporan posisi keuangan atau disebut juga dengan balance sheet, yang terdiri dari aset atau harta. Aset terbagi menjadi dua bagian, yaitu ada aset lancar dan tidak lancar. Yang pertama ada aset lancar, terdiri dari kas, piutang, dan persediaan. Selanjutnya, aset tidak lancar, terdiri dari tanah, bangunan, dan mesin. Yang kedua ada kewajiban atau hutang. Kewajiban atau hutang juga terbagi menjadi dua bagian, yaitu ada hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang. Hutang jangka pendek terdiri dari hutang dagang dan hutang gaji. Kemudian hutang jangka panjang terdiri dari hutang bank dan obligasi. Yang ketiga ada ekuitas atau modal, terdiri dari modal pemilik dan laba ditahan. Selanjutnya ada rekening laba rugi atau nominal account, yaitu rekening yang tercatat dalam laporan laba rugi yang terdiri dari satu, pendapatan. Pendapatan terdiri dari penjualan, jasa, dan bunga. Yang kedua ada beban atau biaya, meliputi gaji, listrik, sewa, dan penyusutan. Jenis-jenis nama akun. Yang pertama ada akun aset. Akun aset adalah akun yang mencatat segala jenis kekayaan atas sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan, yang diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi di masa depan. Aset terbagi juga menjadi dua jenis. Yang pertama ada aset lancar atau current asset, yaitu aset lancar adalah aset yang dapat digunakan dengan mudah dalam waktu kurang dari 1 tahun, seperti kas, piutang, usaha, persediaan barang, dan uang muka.
Yang kedua ada aset tetap atau fixed asset. Aset tetap adalah aset yang digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan dan memiliki umur lebih dari 1 tahun. Contohnya adalah gedung, tanah, kendaraan, dan peralatan kantor. Yang kedua ada akun kewajiban atau liabilities, adalah akun kewajiban yang mencatat segala hutang atau kewajiban perusahaan yang harus dibayar kepada pihak lain dalam jangka waktu tertentu. Kewajiban juga dibagi menjadi 2 jenis, yaitu ada kewajiban jangka pendek atau current liabilities, adalah akun kewajiban yang harus dibayar dalam waktu kurang dari 1 tahun, seperti hutang dagang, hutang bank, dan beban yang masih harus dibayar. Yang kedua ada akun kewajiban jangka panjang atau non-current liabilities, adalah kewajiban jangka panjang adalah hutang yang jatuh tempo lebih dari 1 tahun, seperti hutang obligasi atau pinjaman jangka panjang dari bank. Yang ketiga ada akun ekuitas atau equity. Akun ekuitas mencatat hak pemilik perusahaan atas aset setelah dikurangi dengan kewajiban. Ini mencerminkan nilai sisa yang dimiliki oleh pemilik perusahaan. Beberapa contoh akun ekuitas adalah, yang pertama ada modal disetor. Ini adalah jumlah uang yang disetor oleh pemilik perusahaan sebagai modal awal. Yang kedua adalah laba ditahan. Laba yang tidak dibagikan kepada pemilik dan digunakan untuk memperbesar perusahaan. Yang keempat ada akun pendapatan atau revenue, yaitu akun pendapatan yang mencatat semua pemasukan yang diterima perusahaan dari kegiatan operasionalnya, seperti penjualan barang atau jasa. Pendapatan ini menjadi indikator penting dalam menilai kinerja perusahaan. Contohnya adalah, yang pertama ada pendapatan penjualan, yaitu pendapatan yang diperoleh dari penjualan produk atau jasa. Yang kedua ada pendapatan lainnya, yaitu pendapatan yang tidak berasal dari kegiatan utama perusahaan, misalnya bunga bank atau pendapatan sewa. Yang kelima ada akun beban atau expense. Akun beban yang digunakan untuk mencatat semua pengeluaran yang dikeluarkan perusahaan dalam menjalankan operasionalnya. Beban ini akan mengurangi pendapatan yang dihasilkan. Beberapa jenis akun beban antara lain, yang pertama ada akun beban gaji dan upah, yaitu pengeluaran untuk membayar gaji karyawan. Yang kedua ada beban sewa, yaitu pengeluaran untuk menyewa tempat atau peralatan. Yang ketiga, ada beban utilitas, merupakan pengeluaran untuk biaya listrik, air, dan kebutuhan lainnya yang digunakan untuk operasional perusahaan. Selanjutnya yang keenam ada akun keuntungan dan kerugian atau gains and losses, di mana akun ini mencatat keuntungan atau kerugian yang diperoleh perusahaan yang tidak berasal dari kegiatan operasional utama. Misalnya keuntungan dari penjualan aset tetap atau kerugian akibat selisih nilai tukar mata uang. Di mana di sini keuntungan dihasilkan dari transaksi yang tidak biasa atau tidak rutin, sedangkan kerugian ditimbulkan dari transaksi serupa seperti kerugian akibat penurunan nilai aset. Yang ketujuh ada akun penghasilan komprehensif lainnya atau other comprehensive income, di mana akun ini mencatat penghasilan atau kerugian yang belum diakui dalam laporan laba rugi dan baru diakui setelah beberapa periode. Contohnya adalah perubahan nilai aset keuangan yang belum direalisasi. Sekian yang bisa saya sampaikan mengenai materi penggolongan akun atau rekening. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.